Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadan dari Departemen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Hal ini saya akan memaparkan mengenai rancangan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Loyalitas Pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Bab 1 pendahuluan yang biasanya diawali dengan latar belakang. Latar belakang penelitian saya berdasarkan pengamatan saat melakukan internship manajemen pendidikan di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terdapat fenomena yang ada di lapangan bahwa pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat rela pulang larut malam melebihi jam kantor, datang sebelum jam kantor, dan siap sigap saat menerima perintah dari pimpinan bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Dalam tercapainya suatu tujuan lembaga, tentunya lembaga membutuhkan pimpinan yang mampu menciptakan visi masa depan dan memberikan inspirasi kepada pegawai agar bersedia mencapai visi tersebut. Pimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada seseorang atau kelompok untuk tujuan tertentu. Fuad Mas'ud 2002. Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahan dengan cara tertentu sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Menurut Joko Purwanto 2006, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau berubah menuju arah yang lebih baik. Tidak semua orang memiliki sifat dan atau jiwa kepemimpinan. Dengan baiknya pemimpin dan pegawai akan mengalami kepuasan tersendiri, sehingga pegawai tersebut bisa loyal terhadap tempat kerjanya. Menurut Wicaksono dalam Agustin Heriati, loyalitas adalah setia terhadap semua dengan penuh rasa cinta, sehingga dengan begitu tidak mengharapkan imbalan apapun dalam melakukan suatu atau hal untuk orang lain atau perusahaan tempat di mana dia meletakkan loyalitasnya. Karena dengan tingginya loyalitas yang diberikan oleh pegawai tersebut, lembaga akan memudahkan untuk mencapai tujuannya. Begitu juga sebaliknya, loyalitas merupakan timbal balik yang diberikan oleh tempat kerja terhadap pegawai. Rasa tanggung jawab yang besar terhadap lembaga dikarenakan rasa loyalitas itu sangat jarang sekali dimiliki oleh setiap pegawai. Pegawai yang memiliki rasa loyalitas yang tinggi meskipun mereka diberi tugas dan dalam jumlah yang banyak, pegawai akan tetap bekerja dengan ikhlas dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Adapun untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana gaya kepemimpinan di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk rumusan masalah yang kedua itu loyalitas pegawai di Sekretariat. Bagaimana loyalitas pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk batasan masalahnya itu sendiri, untuk lebih mengarahkan penelitian agar sesuai dengan tujuan dan terfokus pada sasaran, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan. Penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai, maka peneliti hanya membahas permasalahan yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan loyalitas di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk tujuan penelitiannya itu sendiri terbagi menjadi dua, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai di Sekretariat di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Dan untuk tujuan khususnya sendiri, yang pertama untuk mengetahui gaya kepemimpinan di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan yang kedua untuk mengetahui loyalitas pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Manfaat penelitiannya itu sendiri terbagi menjadi dua, ada dari segi teoritis dan segi praktis. Dari segi teoritis,
diharapkan dapat memberi manfaat untuk bahan kajian dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang ilmu administrasi pendidikan. Dan untuk dari segi praktisnya itu sendiri, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan yang positif untuk lembaga. Nah, asumsi atau anggapan dasar penelitiannya, peneliti menemukan sesuatu yang menarik yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah. Bahwasannya loyalitas pegawai yang baik, tidak semua lembaga atau instansi mendapatkan pegawai yang loyal. Apakah terbentuknya pegawai yang loyal merupakan pengaruh dari gaya kepemimpinan seorang pemimpin atau memang dari individunya itu sendiri? Maka hasil penelitian ini akan menghasilkan jawaban tersebut. Nah, untuk landasan teorinya, peneliti menggunakan teori gaya kepemimpinan Stonner, dan untuk loyalitas karyawannya itu sendiri menggunakan menurut Street and Porter. Nah, lalu lanjut ke kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini diawali dengan fenomena yang ada di lapangan yang telah dijabarkan di dalam rumusan masalah dengan beberapa identifikasi permasalahan, lalu turun menjadi variabel X dengan variabel X gaya kepemimpinan dan variabel Y-nya itu adalah loyalitas pegawai. Nah, lanjut ke definisi konseptual dan operasional. Gaya kepemimpinan menurut Samsudin 2006 halaman 287, gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah unik dan tidak dapat diwariskan secara otomatis. Setiap pemimpin memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi yang berbeda. Gaya kepemimpinan merupakan pola atau perilaku seorang pemimpin dalam mempengaruhi kegiatan kelompoknya, serta dapat memahami perilaku masing-masing bawahannya, baik individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Untuk loyalitas pegawai, menurut Street and Porter 1983, loyalitas pegawai merupakan suatu orientasi terhadap organisasi yang berkaitan dengan identitas seseorang terhadap organisasi. Sedangkan Antocic 2011 mengemukakan bahwa loyalitas pegawai sebagai suatu tingkatan sejauh mana seseorang pegawai merasa bahagia dari organisasi. Loyalitas pegawai merupakan kesetiaan pegawai dalam menjalankan semua peraturan yang berlaku dalam organisasi guna pencapaian tujuan organisasi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Untuk metode penelitiannya itu sendiri, metodenya yang pertama, metode dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat asosiatif dengan tujuan untuk mengungkapkan tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk teknik penggalian datanya sendiri, yang pertama menggunakan teknik wawancara, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya secara langsung pada pegawai untuk memperoleh data mengenai gambaran umum lembaga. Lalu yang kedua ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keadaan responden sebenarnya. Kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang dipergunakan untuk memperoleh data mengenai karakteristik pegawai, dan juga variabel pokok dalam penelitian adalah loyalitas pegawai dan gaya kepemimpinan. Untuk prosedur pengolahan datanya, menurut Pedoman Karya Tulis Ilmiah UPI 2017 halaman 24, isi dari prosedur penelitian yaitu bagian ini memaparkan secara kronologis langkah-langkah penelitian yang dilakukan, terutama bagaimana desain penelitian dioperasionalkan secara nyata, terutama untuk jenis penelitian eksperimental, skema atau alur penelitian yang dapat disertai notasi dan unsur-unsurnya disampaikan secara rinci. Identifikasi jenis variabel beserta perumusan hipotesis penelitian secara statistik dengan notasi dituliskan secara eksplisit sehingga menguatkan kembali pemahaman pembaca mengenai arah tujuan penelitian.
Sesuai dengan desain penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka desain penelitian yang dioperasionalkan secara nyata diterapkan pada prosedur penelitian sebagai berikut. Langkah pertama dalam melakukan penelitian ini adalah menemukan masalah atau fenomena yang terjadi. Peneliti melakukan studi pendahuluan dengan cara wawancara atau studi dokumentasi untuk menemukan masalah atau fenomena yang terjadi di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Langkah kedua dalam melakukan penelitian ini, peneliti merumuskan masalah, yang mana untuk menjawab masalah tersebut dengan baik maka harus dirumuskan secara spesifik dalam bentuk pertanyaan sehingga dapat relevan dengan teori yang ada untuk dapat dipecahkan oleh peneliti. Langkah ketiga dalam melakukan penelitian ini, peneliti menentukan metode dan pendekatan apa yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode asosiasi dengan pendekatan kuantitatif. Langkah keempat, dalam melakukan penelitian ini, peneliti mencari dan menemukan variabel X dan Y serta sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Langkah kelima dalam penelitian ini, peneliti merumuskan instrumen untuk diuji sebelum disebarluas guna mengetahui data mana yang valid dan tidak valid sehingga dapat diperbaiki. Yang keenam, dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data melalui penyebaran instrumen kepada responden yang telah ditentukan. Yang ketujuh, dalam penelitian ini, peneliti mengolah data dari hasil instrumen yang telah dikumpulkan. Kedelapan, peneliti melakukan analisis data dari hasil yang telah diolah, kemudian peneliti mendapatkan hasil hipotesis penelitian yang telah dilakukan. Langkah ke-9, peneliti merumuskan kesimpulan dari hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan peneliti. Langkah ke-10, peneliti membuat laporan yang disusun dalam sebuah skripsi. Nah, lanjut lagi untuk populasi dan sampel. Penelitian ini, populasi dan sampelnya itu pegawai di Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengungkapkan apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi pihak yang akan diteliti tentunya pegawai di bidang tersebut. Pegawai-pegawai tersebut tentunya akan menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini. Untuk kisi-kisi penelitiannya sendiri, yang pertama variabel penelitian gaya kepemimpinan menurut Toha. Indikator dimensi variabel penelitian yang pertama ada partisipatif. Partisipatif ini pemimpin ikut, deskripsi indikatornya pemimpin ikut serta sekaligus berperan aktif dalam melakukan kegiatan suatu organisasi. Untuk direktifnya memiliki kewajiban dalam hal membuat keputusan serta melakukan wewenangnya dalam sebuah organisasi. Untuk suportifnya sendiri, pemimpin selalu melakukan cara-cara dalam hal menimbulkan inisiatif para pegawai dengan memberikan dukungan dan semangat agar pegawai antusias dalam melakukan pekerjaan. Lalu yang terakhir, berorientasi pada prestasi. Pemimpin selalu melakukan peninjauan dalam hal menitik beratkan kecenderungan untuk meningkatkan prestasi kinerja pegawai. Artinya pemimpin bertujuan untuk menilai prestasi kerja bawahannya. Lalu untuk loyalitas pegawai dari Streets and Porter, indikator dimensi variabelnya itu menaati peraturan tanpa pengawasan yang ketat. Deskripsinya, pegawai mentaati peraturan tanpa pengawasan yang ketat dan memiliki disiplin dalam mematuhi peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Pegawai yang disiplin adalah sebagai latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Lalu mau mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi. Deskripsinya itu kesediaan pegawai untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen pegawai terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan bila pegawai merasakan adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi tempat ia bergabung untuk bekerja. Lalu indikator yang ketiga, ikut berkontribusi dalam kegiatan sosialisasi organisasi, menawarkan sarana-sarana dalam hal perbaikan. Deskripsinya itu
Ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial merupakan hal yang positif. Selain bisa membantu orang lain, juga dapat keluar dari rutinitas pekerjaan harian dengan melakukan suatu kegiatan yang baru. Lalu ada mau mengikuti arahan instruksi. Organisasi sebagai suatu komunitas harus bekerja sama, saling berbagi, saling memberi manfaat, dan memberikan kesempatan yang sama pada anggota organisasi. Semuanya harus memberikan kontribusi yang maksimal demi keberhasilan organisasi tersebut. Lalu ada bekerja secara aman. Deskripsi indikatornya itu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan aktif, mengidentifikasi resiko dan mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan sebelum situasi menjadi lebih buruk, merupakan langkah awal dalam menangani bahaya di tempat kerja. Lalu mau bekerja sama dalam membantu teman kerja. Bekerja sama dan membantu teman kerja adalah hal yang memudahkan pekerja terselesaikan dengan waktu yang lebih tepat. Demikian pemaparan mengenai rancangan proposal skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon untuk komentarnya mengenai rancangan proposal skripsi ke saya. Apakah ada saran atau rekomendasi dari teman-teman? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.